saya udah berapa kali tuh dari dulu ikut camp yang doa pagi itu paling lama gitu. Biasanya doa pagi itu kan yang paling berat ya, saya aja tidurnya tuh jam 1 tuh karena makan jagung dulu lah keluar. Saya juga bisa bangun gak nih, nggak taunya bangun juga dan full juga. Timot yang pimpin waktu itu ya, dia pimpin tadi udah mau habis gak jadi habis, benar ya buat nanti sampai Om Kris datang kita itu akhirnya jadi 1 jam lebih tuh kita doa pagi ya, dan semua saya pun dijamah di situ ya, banyak hal ya, dan saya percaya ini satu momen yang tidak terlupakan ya, dan biarlah bukan hanya berhenti di sana terus, tapi semua yang sudah dapat apinya itu bawa. Dan kemanapun engkau pergi ya, jadi berkat terus, bawa terus api itu ya, jadikan ini hal yang biasa ya, dari hal yang normal, righteousness itu ya, kebaikan, kebajikan itu jadikan satu hal yang biasa dalam hidup. Tenang aja, gak apa-apa mereka anggap kita so suci, mereka anggap kita aneh gitu, enggak lah ya, orang saya selalu bilang orang diperlukan Roh Kudus dan orang di jamah Tuhan itu dia justru akan jadi lebih relevan ya, karena Roh Kudus itu akan kasih hikmat sama dia. Puji Tuhan. Sebelum mungkin firman Tuhan singkat aja, ada satu orang, sebetulnya banyak ya yang saya lihat Tuhan jamah dan cerita ke kami berdua tentang apa yang Tuhan beri ya, tapi tentunya kita nggak punya waktu banyak, tapi saya mau undang satu lagi. Tadi yang ngomong ini orang-orang yang jarang ngomong gitu jarang ngomong di publik ya, kayak Thomas ya, tapi waduh luar biasa ya, bagaimana Tuhan kasih satu vision, penglihatan tentang bagaimana alam yang memuji dan mengalir bersama-sama dengan pujian kita. Nah, satu lagi dari Sylvie, kasih tepuk tangan buat Sylvie. Saya biasa cuma pencet keyboard nih, sekarang mesti ngomong iya ngomong, malah kalau bisa nyanyi gitu. Puji Tuhan, thank you Kati. Saya bersyukur banget bisa ikut camp kemarin. Ini pertama kali ya saya ikut camp EYC Pro. Terus saya merasa diberkati banget, saya merasa dipulihkan di situ. Banyak banget sebenarnya hal-hal baru yang Tuhan bukakan. Ya, terutama ya tentang worship. Satu hal yang jadi rema buat saya itu ketika bicara tentang worship itu, ya worship itu tentang mengalir. Kita mengalir, bayangkan kita lagi ada di sungai, kita menikmati keindahan di situ. Kita menikmati di situ ada ketenangan, di situ ada kedamaian. Ya kalau dibayangkan indah banget gitu rasanya. Ya worship itu jadi bukan sesuatu hal yang dibuat-buat, bukan kita nyanyi teriak-teriak atau gimana biar kita bisa berkenan sama Tuhan. Tapi worship tentang menjadi selaras dengan Tuhan dan kita mengalir bareng sama Tuhan. Seringkali tuh saya sendiri juga ya mungkin ngerasa nggak layak gitu. Saya sering bikin dosa, mungkin punya banyak kelemahan juga. Tapi waktu itu Om Kris kasih gambaran tentang tabut. Di situ di dalamnya kan ada 2 batu sama tongkat Harun itu jadi lambang pemberontakan sama ketidaktaatan. Tapi semua itu ditutup. Jadi ada tutup pendamaian, ada kerubin di atasnya. Ketika Tuhan lihat itu, Tuhan nggak lihat pemberontakan kita, Tuhan nggak lihat semua kelemahan kita. Tuhan lihat itu kita ciptaan yang berharga, kita ciptaan yang mulia. Jadi ya kita emang harus menyadari kalau kita ini anak, kita bukan budak. Ketika kita datang, ketika kita worship, ya udah kita datang aja, kita nikmati. Kita nggak perlu jadikan worship itu alat supaya kita dekat sama Tuhan, enggak. Kita cukup nikmati aja. Ya semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Thank you. Aduh, rasanya udah khotbah aja deh sekalian. Tadi saya lihat Sylvie di Jawa sambil main, dia nangis gitu ya. Saya takutnya keyboardnya rusak gitu, kayak matanya mahal soalnya. Begitu kan. Mungkin kalau ada 1 atau 2 orang, 1 orang deh yang mau secara
sharing sesuatu soal camp kemarin. Gak apa-apa walaupun di luar ini. Ada mungkin? Siapa? Mungkin random aja. Gak ada? Raisel. Oh, dan kayak mulai ya. Ya, mari. Ada yang saya ingin ceritakan, sesuatu yang saya lihat waktu itu, dan saya ingin bagi ke teman-teman ya. Saya rasa ini penting, makanya saya harus cerita gitu. Pada waktu sesi juga, kan kita tetap tiap kali acara kan worship ya, malu gitu. Yang sesi 2 kan tenang ya, malu. Saya merasa dibawa, ingin keluar dari ruangan. Setelah saya keluar, ada yang nanya tuh nyanyi apa, lagi ngapain, menikmati alam tuh. Padahal di dalam lagi worship gitu. Saya bingung, dia lihat di pohon. Sambil lihat di pohon, saya dengar suara pujian itu dari worship dari dalam itu lembut keluar gitu, dari ruangan. Saya dari depan aula, saya berdiri di situ. Saya dengar lembut keluar. Terus saya tengok, saya kaget. Di belakang itu seperti bayangan itu air ngalir, bening gitu dari aula itu jalan. Jalannya turun. Saya lihat, wow, kok tumben gitu keluar. Nah sambil itu saya dengerin pujian di bawah di dalam. Saya lihat air itu seperti sungai itu. Saya lihat pohon. Yang aneh yang saya rasakan, antara pujian itu sama pohon itu ngeblend, harmoni. Bahkan suara-suara pohon yang ketipa angin itu jadi satu suaranya. Antara waktu di dalam pujian sama pohon itu jadi satu. Suara burung apa jadi satu. Dan bahasa itu seperti musik. Saya lihat, beneran ternyata ya, pohon itu memuji Tuhan. Pada waktu kita memuji Tuhan, pohon alam lingkungan juga ternyata ada harmoni itu memuji Tuhan. Dan ada yang satu saya tangkap, mungkin saya bagi ini. Biasanya kalau kita pujian, harapan kita kan pujian kita naik ya. Selalu gitu, naik. Tapi saya lihat dia turun naik gitu. Kenapa? Ada yang saya terima gitu. Pada waktu kita memuji Allah, itu seperti berkat dari kita mengalir keluar turun. Entah ini berhenti di mana aliran ini, dan itu memberkati kita. Jadi pada saat kita muji sebenarnya bukan sekedar Allah disenangkan, tapi kita memberkati kita. Dan itu real. Nah itu yang saya terima waktu itu, dan puji Tuhan yang kita lakukan di sana. Kita percaya ada sesuatu yang kita lakukan dan bersama Tuhan memberkati mungkin kota situ atau entah kemana Tuhan bawa aliran itu berhenti di mana. Saya percaya ada pemulihan di sana. Ini terima kasih. Sebetulnya apa sih ketika kita kan soal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, lalu alam ikut menyembah? Saya ingat tuh lagu Ramadan dan pohon-pohon itu kan dari Alkitab semua. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu? Kenapa memang penting, sepenting apa gitu pujian penyembahan? Tadi itu udah dijawab tuh sama Pak Daniel ya, bahwa ini Pak Daniel nih dia arsitek, orangnya logis ya, tapi tadi ngeroh ya, jadi agak beda juga. Tapi memang kalau Tuhan jamah tuh ya bisa berubah ya orangnya. Nah, ketika tadi ya Pak Daniel bilang bahwa ada berkat yang mengalir di saat kita memuji Tuhan. Ya, ada berkat dari surga yang turun di saat ada orang-orang yang memuji Tuhan. Dan sebenarnya berkat itu apa? Berkat itu nggak melulu bicara soal uang, benar nggak sih? Ya, ada orang yang pada saat ini dia lagi nggak butuh uang gitu ya,
bukan di situ letak berkatnya, tapi banyak hal ya, dikasih hikmat, dikasih penjagaan, dikasih kekuatan, diberikan ketenangan di dalam hidupnya. Ya, itulah berkat-berkat yang mengalir. Ya, karena kita di saat kita worship, memuji Tuhan, ya itu kita membawa satu suasana surga. Suasana surga itu kan firman Allah bilang semua tuh puji-pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, tua-tua ya di dalam kitab Wahyu itu 24 tua-tua menyembah Tuhan, malaikat, makhluk surgawi, orang-orang kudus yang saat ini udah mati, yang sekarang ada di Firdaus, yang ada di surga memuji Tuhan, itu mereka. Dan Tuhan bawa itu. Dan satu hal juga yang ketika Om Chris sempat ngomong bahwa kenapa kadang-kadang kita suka lupa waktu kalau kita memuji Tuhan. Kalau kita berdoa, kita lagi worship, kita suka lupa waktu, itu udah 1 jam aja kayak waktu kita lagi doa pagi tuh udah 1 jam. Ya saya pun kadang-kadang begitu kalau lagi betul-betul di dalam hadirat Tuhan tuh rasanya nggak mau udahan, total udah 2 jam, 3 jam ya, karena Tuhan sedang, Om Chris bilang, membiarkan kita mencicipi kekekalan. Nah bayangin kita kan selama di surga itu kan kekekalan ya, nggak ada awal dan akhir, alfa dan omega, hanya Tuhan, dia yang awal, dia yang akhir. Nah bentuk sedikit aja, a glimpse ya, sekelebat daripada kekekalan itu Tuhan kayak nih, cicipin nih gitu, sampai kita nggak berasa apa-apa ya, nggak berasa apa-apa. Dan saya saya rindu gitu ya, rindu kita pun semua di sini kita bisa punya satu pengertian yang sama tentang pujian, penyembahan, tentang bagaimana apa yang terjadi secara supranatural di dalam pujian dan penyembahan. Karena secara pribadi saya pun sebagai orang yang memberitakan firman, ya artinya saya mengajar sesuatu kepada saudara atau kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dekat saya ajar sesuatu. Ada banyak hal yang itu tidak saya pelajari dari sekolah, atau ada banyak hal yang tidak saya pelajari dari pengalaman, karena terlalu sedikit, saya masih muda ya. Walaupun mungkin lebih tua sedikit dari saudara gitu ya. Artinya belum banyak pengalaman dengan Tuhan, tapi ada banyak kali itu saya terima ketika saya worship. Ketika saya menyembah Tuhan, Tuhan kasih bukakan pengertian tentang, tiba-tiba Tuhan bisa ingatkan kisah di dalam Alkitab, satu kisah, satu ayat, satu perikop, satu kitab ya, yang membuat saya jadi mengerti sesuatu, dan itu yang saya bagikan. Jadi nggak melulu soal belajar, nggak melulu, tapi di saat kita worship ya tentunya kita perlu belajar juga ya. Tapi di saat kita baca firman ya, kita belajar, Roh Kudus itu akan membukakan banyak hal di dalam hidup kita, memberikan hikmat. Sama juga kalau saudara mau kerja, ya mau kerja, mau berkawan sama orang, mau berteman, mau bergaul, ya mesti ngomong apa nih nanti ya, mesti bagaimana nih caranya. Biasakan ini untuk memuji, menyembah Tuhan, dan lihat Tuhan bisa bukakan banyak hal, diberikan kemampuan untuk ngomong, ya, diberikan kemampuan untuk diberikan kepercayaan diri untuk masuk di sebuah komunitas. Karena ada banyak orang yang nggak pede, kelihatannya pede, tapi dia nggak pede untuk maju dan ngomong, untuk stand out di satu komunitas ya. Di dalam pujian penyembahan kita itu dikasih satu kepercayaan diri, dan itulah berkat yang tadi dimaksudkan ya. Ketika Pak Daniel ngomong sesuatu, ketika dia keluar, dia mendengar ada satu pujian penyembahan itu bisa blending, bisa menyatu dengan alam. Dan saya percaya bahwa kita diciptakan sebagai makhluk penyembah. Saya selalu bilang bahwa habitat kita sebagai makhluk penyembah itu adalah di dalam hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah itu kita bisa merasakan ketenangan. Ya, saya mungkin mau share udah jam 12 aja nih ya, harusnya selesai, tapi gak apa-apa ya. Saya sharing aja sedikit tentang bagaimana bagi saya ya. Ini saya pernah bagi juga di doa malam. Ya, bagi saya pujian penyembahan itu adalah seperti home atau seperti rumah. Tentu kalau kita pulang ke rumah, kita pasti akan merasa nyaman, benar nggak? Ya, karena ada orang bilang apa, pulang ke rumah itu seperti pulang ke tempat
di mana perasaan kita akan menjadi lebih baik dari tempat yang satu keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan. Bingung nggak? Saya juga bingung nyusunnya kata-katanya. Tapi begini, seandainya kita ke kantor, ke rumah, atau bukan ke sekolah, atau ke kantor, atau ke mana ya, ke satu tempat yang kita nggak nyaman, atau ada satu tempat yang dimana kita sepertinya di luar ekspektasi kita. Saya kepikirnya begini, tapi ternyata nggak begitu. Mungkin di kelompok, mungkin bahkan di pelayanan. Ya saya pikir tadinya begitu, tapi ternyata begitu. Ada sesuatu yang gak enak gitu, ya dalam hati. Biasanya kita kan akan sering bilang, aduh pengen cepet-cepet pulang deh, gitu ya. Pengen cepet-cepet pulang, kenapa? Ya biar nyaman gitu, pengen cepet-cepet selesai deh acaranya. Pulang ke rumah itu selalu identik dengan satu keadaan yang nyaman. Satu keadaan di mana keadaan kita, perasaan kita itu akan menjadi lebih baik setelah keadaan di luar sana tidak seperti yang kita harapkan. Nah sekarang, bukankah di luar sana, artinya ya di luar Tuhan, ada banyak hal yang bikin kita gak enak, benar? Kadang mertua lah, kadang orang tua, kadang suami, kadang istri, ya. Maksud saya di luar sana itu, yang di pelayanan mungkin, di pekerjaan ketemu bos yang jahat gitu. Padahal kita yang jahat gitu. Nggak ya, bosnya jahat, orang-orangnya ini, pokoknya semua rasanya kacau balau. Satu keadaan, satu tempat di mana kita nggak expect itu terjadi. Di sini nggak ada yang mau expect sesuatu yang nggak enak kan. Semua mau masuk ke satu tempat yang enak. Nah di saat situasi itu gak enak, ada kalanya kita mesti balik pulang ke rumah, mesti mudik, mesti pulang ke rumah dulu ya. Ada lagu tuh di zaman saya masih SD atau SMP tuh lupa, lagunya Betharia Sonata tuh. Pulangkan saja aku pada ibu. Ya. Nah, itu lagu bagus tuh, dulu bagus ya. Kalau sekarang ditanya ini, kita bisa pulang semua. Nah itu kan artinya seperti hal yang gak enak, kembali pulang. Nah firman Tuhan bilang di dalam Filipi 3:20 itu adalah kita ini warga kerajaan surga. Jadi kalau mau bilang pulang, kita tuh pulangnya sebenarnya ke surga. Kalau di sini saya bilang kamu orang mana? Kalau siapa? Ya, Angga orang mana ya aslinya? Candi, nah, ada Pak Mario asli mana? NTB, Bima. Kalau saya ditanya asli mana, saya di Jakarta, karena saya tumbuh besar di Jakarta walaupun orang Manado. Macam-macam itu kita pulang kampungnya ke situ, pulang ke Bima, pulang ke Candi, pulang ke Jakarta. Itu fisik nih, secara fisik. Tapi ingat, firman Tuhan bilang kita ini punya dua tubuh. Yang pertama tubuh secara fisik, yang namanya tubuh jasmani. Lalu ada yang tubuh batinnya, tubuh rohani. Nah tubuh jasmani bisa pulang ke rumah, dimanapun rumah kita berada, dimanapun asal kita berada. Bagaimana dengan tubuh batinnya ini, tubuh rohani kita? Pulangnya kemana? Ke surga. Nah, kalau pulang ke surga itu mati dong. Enggak melulu harus mati. Firman Tuhan bilang, Yesus mengajarkan berdoa, jadilah di bumi seperti di surga. Atau bawa suasana surga itu ke bumi. Bagaimana suasana surga itu dibawa ke bumi? Lewat kita orang percaya. Lewat kita ini. Kita yang bawa satu suasana surga itu loh. Ya. Dulu lagu dulu tuh ada yang bilang suasana surga turunlah, suasana itu lagu Costa Lama. Kita yang bawa tuh suasana surga dengan cara apa? Worship. Pulang ke rumah itu adalah worship. Ada banyak keadaan-keadaan di luar itu yang bisa bikin kita itu resah, bikin kita itu sedih, bikin kita itu nelongso, bikin kita itu aduh ya. Tapi percaya deh, kalau kita biasa dengan worship, kita
pulang. Ya, pulang artinya kita menyembah Tuhan dimanapun, saya selalu bilang di motor, di mobil, lagi jalan kaki ya. Ada waktu-waktu di mana kita bisa worship, kita bawa satu suasana surga itu masuk dalam hidup kita. Ya, kita worship. Ya, nanti itu apa ya? Atmosfer di sekitar kita itu akan berubah. Kalau tadi Pak Daniel bilang itu pohon-pohon selaras ya, bunyi-bunyian angin itu selaras memuji Tuhan, itu saya percaya itu betul-betul ada. Di saat kita worship ya, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi itu seperti membuat kita itu damai. Ya. Firman Tuhan bilang ya terkadang bahwa untuk kita ke rumah, pulang ke rumah itu bukan tempatnya, tapi suasananya, atmosfernya. Ketika kita pulang ke rumah, atmosfer rumah itu loh yang membuat kita nyaman. Nah, ya, kadang-kadang waktu kami di Inggris berdua, ya ada waktu-waktu di mana saya bilang, homesick nih, saya kepengen udah lihat alam yang bagus waktu kami di Wales, rasanya pengen balik ke Sepande deh. Gak apa-apa deh lihat tuh jembatan yang macet gitu ya, tapi kangen rumah aja gitu, kangen rumah, karena kangen ininya, suasananya. Saya pernah bilang sama Santi, aduh saya kangen macetnya deh gitu. Dia bilang, enggak saya enggak. Sekarang saya setuju sama dia deh, kita balik aja. Sekali macet bisa sejam tuh nungguin tuh. Ya. Tapi terus ketika kita join di satu gereja kecil ya di sana, gereja lokal seperti gini nih banyaknya, mungkin 50 orang ya, lebih banyak lagi. Lalu saya bilang sama dia, aduh saya udah gak terlalu homesick lagi karena suasananya di sini seperti di rumah. Ya, artinya feel like home, suasana seperti rumah. Nah itulah yang harus kita bawa. Suasana surgawi itu harus ada dalam diri kita. Kemanapun kita pergi, ya kita bawa suasana itu. Ya, itulah yang membuat orang lain itu bisa bertobat. Waktu saya pulang, ya saya itu bareng sama Mas Didi itu di belakang itu yang saat ini belum tahu Mas Didi itu di belakang. Dia kita lagi berdoa supaya keluarganya itu semua diselamatkan karena istri dan anaknya itu masih enggak saya nggak manggil nggak cuma lagi cerita ya, istri dan anaknya itu masih muslim. Tapi saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu pilih jadi orang Kristen? Emang ada yang bersaksi? Terus dia bilang nggak ada yang bersaksi. Tapi tetangga saya orangnya baik banget. Gitu. Baiknya gimana? Dia ceritain firman? Enggak. Dia diomongin sama tetangga, dia senyum, dijahatin sama tetangga yang lain, dia baik, sikapnya sopan, ya. Dia bawa satu suasana yang lain. Itulah yang membuat dia bertobat. Jadi bukan saya khotbah terus dia bertobat gitu, enggak. Tapi tetangganya dengan sikapnya, itulah suasana surga. Itulah yang membuat orang itu jadi curious gitu ya. Yang orang membuat ini, ada apa sih di orang ini? Dan itu saya rindu kalau itu ada di kita. Nggak semua kita itu bisa ngomong, benar ya? Ya ada orang-orang yang memang sulit untuk ngomong. Tapi semua orang bisa melakukan hal yang baik. Semua orang bisa punya action yang baik. Kalau kita worship, kita menjadi penyembah, kita bawa suasana surga, home itu ke dalam kita. Dimanapun kita pergi, kita jadi berkat, kita jadi saksi. Dan kadang-kadang kita nggak tahu loh, bahwa lewat hidup kita orang lihat, tiba-tiba dia bertobat. Nggak perlu dia masuk sini, di tempatnya aja, ya, di tempatnya aja dimanapun dia. Tapi karena kita, ini yang saya maksudkan suasana surga tadi, berkat itu yang akan terus mengalir. Hadirat Tuhan, the presence of God itu sebagai satu rumah dalam hidup kita. Saya mau baca aja yang terakhir. Kita semua coba tolong buka Mazmur 27 ayat 4-10. Ini Daud ya. Daud dia adalah satu orang yang nggak sempurna. Ya tadi siapa tuh dia bersaksi nggak sempurna. Ya Sylvia nggak sempurna. Daud pun orang yang nggak sempurna. Ya dia pernah jatuh ya. Tapi kenapa Tuhan suka sama Daud sampai Tuhan
bilang ini orang yang berkenan di hatiku. Bukan karena dia super power, dia seorang yang baik banget di mata Tuhan gitu. Enggak juga, dia pernah jatuh, ya, dia pernah gagal, tapi dia punya hati yang sweet. Dia punya hati yang bisa ditegur. Ketika Nabi Nathan datang untuk menegur dia, ya, Nathan apa Samuel ya? Nathan ya. Nabi Nathan datang untuk menegur Daud, dia akan melawan. Kadang-kadang orang kalau nggak biasa nyembah, kalau ditegur, dia tahu dia salah, tapi gengsinya lebih tinggi daripada tegurannya. Dia balik marah. Ya. Tapi kalau orang yang biasa nyembah, yang biasa worship, dia itu punya sweet spirit, punya spirit yang manis, seperti Daud. Ya. Dan ini yang Daud bilang, Mazmur 23 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Apakah Daud harus mati terus tinggal di surga? No, enggak. Tapi dia tahu rumah Tuhan adalah hadirat Tuhan. Seumur hidupku, prioritas Tuhan, prioritas Daud adalah berhubungan dengan Tuhan. Itu prioritas Daud. Apapun yang dia lakukan, dia bukan orang nganggur. Dia raja dari 2 juta orang yang negara tempur. Dia prajurit, dia harus pimpin perang. Dia harus banyak, dia harus bikin strategi dalam kerajaannya. Dia raja yang sukses. Bukan berarti dia kalau ngomong sukses kan pasti bukan karena dia nggak apa-apain. Orang sibuk nih. Tapi dia prioritaskan hubungan dengan Tuhan. Dia di rumah Tuhan seumur hidup. Untuk apa? Karena di dalam rumah Tuhan, dia itu bisa melihat kemurahan Tuhan dan menikmati baik. Saudara, kalau kita diam di rumah Tuhan, artinya kita masuk ke dalam satu deep worship, satu penyembahan, ya, worship with understanding, pengertian. Ketika kita menyembah, kita akan mulai melihat kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Karena begini, ada banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang kita nggak sadar. Kita pikir kita selamat karena kita jago naik motor. Kita pikir rumah kita nggak kemalingan karena gembok kita ada 3 atau setengah bawah gitu ya. Kita pikir kita sukses itu karena kita pengalaman dan kita punya banyak koneksi. Tapi begitu kita masuk dalam worship, kita akan mulai sadar, Tuhan akan mulai bukakan, oh ini semua karena Tuhan. Tuhan yang ketemuin sama ini, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pelihara. Itu tuh Daud, dia tahu kalau dia nggak diam di dalam rumah Tuhan, dia bisa jadi sombong, jadi raja yang hebat. Tapi ketika dia dalam rumah Tuhan, dia jadi ngerti ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu yang harus kita pahami bersama-sama dengan benar, sehingga kita itu nggak tergoda untuk menjadi sombong, untuk menjadi congkak, menjadi angkuh. Tapi ketika kita worship, oh Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan nggak jaga, saya udah begini, saya udah begitu. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan menikmati baiknya rumahnya Tuhan. Ayat yang kelimanya, sebab Ia melindungi aku. Ada perlindungan Tuhan di dalam pondoknya, rumahnya lagi. The presence of God tadi, hadirat Tuhan, home tadi, rumah itu. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di mana? Di kemahnya, home tadi. Ketika dia lagi worship, dia lagi nyembah Tuhan, dia seperti pulang ke rumah, pulang ke kemahnya Tuhan. Dan di saat itulah Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Di sini ada yang lehernya udah tertunduk, bukan karena ngantuk kayak tadi saya gitu, tapi karena nggak bisa ngangkat lagi, dipermalukan mungkin, ya, atau di apalah gitu ya, seperti ditekan. Tuhan yang di dalam worship, Tuhan yang akan menegakkan kepala kita tuh.
sehingga kita bisa tegak lagi untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan. Saya sering begitu tuh, ya, ketika ada satu keadaan yang rasanya lemes, Tuhan gak kuat nih, Tuhan lemes. Tapi di saat saya berdoa, ya, worship, itu saya seperti kayak dapat keberanian, seperti dikuatkan, membuat saya jadi tegak lagi. Ayo, mari, ada masalah gak apa-apa, saya akan jalani dengan Tuhan. Itu seperti itu, menegakkan kepalaku. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Langsung aja deh saya lompat deh. Ya. Ayat yang ke-9, jangan menyembunyikan wajahmu kepadaku, jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat yang ke-10 ini bagi saya powerful sekali. Ya, powerful sekali. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Ini ada banyak sarjana-sarjana teologi, tapi ini semua tafsiran, jadi belum pasti, karena ada 2 ayat yang sepertinya menggambarkan keadaan Daud secara keluarga. Yang pertama, saya lupa ayatnya di mana, tapi dia bilang dari kesakitan aku dilahirkan. Ya. Jadi sepertinya kalau di ayat itu seperti anak haram, tapi itu semua masih tafsiran. Tapi kemudian ayat ini pun timbul, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Artinya begini, kalau dalam satu kiasan, ini orang-orang yang terdekat meninggalkan kita di dalam worship, Tuhan tidak akan tinggalkan, Tuhan menyambut aku. Tapi kalau saya mau bawa ini bukan sebagai satu kiasan, tapi mungkin benar-benar ayahku dan ibuku. Mungkin ada orang-orang tua yang kita anggap gak jadi berkat mungkin, ya, atau mungkin kita jadi dendam dengan apa yang mereka lakukan kepada kita waktu kita masih kecil, ya, yang mungkin kita bawa terus dan belum selesai sampai saat ini. Dia gak jadi panutan, kita lagi butuh panutan, mereka gak jadi panutan. Kata Tuhan, tenang aja, sekalipun ayahku dan ibuku. Ini Daud pernah ketika dia sampai para sarjana bilang kemungkinan Daud ini tadi itu anak haram itu. Kenapa? Karena waktu dikumpulkan semua mau cari Nabi Samuel, mau cari raja, ya, semua dikumpulin kecuali Daud. Daud malah disuruh menggembalakan domba. Daud disuruh udah pergi aja, dia nggak masuk hitungan anak-anaknya Isai. Nggak tahu kenapa kita tanya nanti kalau mati ya ke Daud, kamu ini anak benar atau haram? Tapi bukan di situ masalahnya. Tapi ketika dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku, ini di dalam rumah Tuhan tadi meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sehingga kita nggak punya excuse atau nggak punya alasan untuk bilang, saya soalnya nggak dapat contoh dari orang tua saya nggak dapat contoh dari mama saya, nggak dapat contoh dari papa saya. Enggak, karena cukup Tuhan aja, itu cukup dalam hidup kita, kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan menyambut, itu cukup. Biarin orang lain semua tolak, yang penting Tuhan menyambut, itu jauh lebih penting. So, teman-teman, mari kita belajar untuk worship itu dan seperti rumah. Kalau lagi bete, lagi kesel, lagi bingung, lagi khawatir, lagi takut, lagi cemas, lagi sebel, apapun itu yang mudah sekali terjadi di dunia ini, menyembah Tuhan, worship, mulai naikkan pujian Tuhan, mulai mengucap syukur sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu kita seperti pulang ke rumah, satu keadaan yang membuat kita jadi pulang ke rumah itu kan tempat kalau orang ya pulang ke kantor, saya banyak nonton sinetron kan pasti bapak-bapaknya suaminya taruh tas, duduk, gitu. Nah itu worship itu seperti kita lagi capek nih, tapi duduk di rumah menikmati jadi diri sendiri ya, di dalam worship, dalam penyembahan. Amin. Kita bangkit berdiri.